Iya, halo teman-teman YouTube, berjumpa kembali di channel saya Sakinah 9767 channel. Pada video saya kali ini, saya ingin berbagi video tentang pengisian bahan bakar dengan cara pencampuran minyak dan juga olinya ya, berapa takarannya, dan nanti baru kita lakukan pemotongan. Baik, di sini saya menggunakan takaran yang ada di jirigen ini ya. Di sini di jirigen ini sudah ada takarannya ya. Jadi untuk bensin isi saja sampai yang ada garis yang dekat di atas itu ya. Nanti baru ditambah oli. Saya mencobanya ketika saya isi dengan bahan bakar minyak ya, yaitu bensin atau pertalite, itu sampai batas pertama, kemudian dilanjutkan dengan olinya ya. Dari batas pertama minyak itu untuk mengisi oli, saya takar coba-coba dengan tutup olinya itu ya. Saya lihat 2 tutup. Nah, jadi saya tanya sama teman-teman, itu untuk satu jirigen yang takaran seperti itu ya, itu nilainya sekitar 500 berapa gitu, sekitar setengah liter, diisi 2 tutup. Itu kebanyakan atau sedang atau gimana? Bilangnya kebanyakan, tapi saya buka di buku petunjuk malah segitu takarannya, malah sekitar 2 tutup. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya coba-coba aja. Sensor saya sendiri kan, misalnya rusak juga punya saya sendiri. Gitu. Istilahnya kita mau nyoba-nyoba, tapi resikonya tanggung sendiri. Karena memang di buku panduan yang saya baca seperti itu ya, sampai takarannya, sampai batas garis pertama yang ada di atas itu di jerigen itu, kemudian dilanjutkan di garis sedikit saja, itu garisnya sudah berubah ya, garisnya itu. Jadi sekitar 500 berapa gitu, nanti baru ditambah oli sekitar 2 tutup. Saya coba 2 tutup itu pas-pasan ke garis yang selanjutnya. Nah, seperti itu takarannya, dan saya ikuti saja di buku petunjuk itu ya. Nanti kita lihat apakah normal ketika menyalakan mesinnya dengan pencampuran seperti itu, dan juga apakah tajam ya kalau tidak dikikir langsung dipakai, karena kan ini sensor baru, jadi coba-coba saya tidak asah atau tidak kikir rantainya, tajam nggak gitu ya. Ini sudah berapa kali pemakaian tetap saya tidak mengikirnya. Baik, bagaimana teman-teman, apakah tajam? Baik, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya, agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, baik teman-teman, saat ini saya sudah mengisi bahan bakarnya ya. Itu untuk bensin. Sekarang oli. Olinya ini kita gunakan oli yang ya bisa oli-oli bekas ya, seperti bekas kendaraan bermotor. Kalau kita ngisi biasanya oli kan, itu olinya ya diambil saja untuk mengisi oli sensor. Jadi oli bekas yang dipakai ya. Kita isi saja sampai tangkinya penuh ya. Jadi sensor ini belum saya apa-apakan ya, belum saya setel apapun, rantainya tidak dikikir dan juga gasnya tidak diatur ya. Jadi seperti bawaan pabrik sajalah, gimana pabrik menyediakan seperti itulah yang saya pakai ya.
tidak saya rubah-rubah dulu. Saya mau uji saja seperti apa ketajaman dan juga kekuatan mesinnya. Juga bahan campurannya ini betul nggak ya? Seperti itu. Ya, baik teman-teman. Sementara kita menyiapkan minyak dan juga oli. Baik. Kita langsung ke lapangan ya. Dan sini kita akan melakukan pemotongan. Ini bukan belah ya. Jadi kita potong-potong saja karena ini di perkebunan. Mau saya tanamin ya. Jadi pohon-pohon kayu ya saya potongin aja biar tidak menghalangi jalan saya gitu ya. Nah, ini dia pemotongannya. Saya agak takut-takut makanya ya, karena terus terang saya sih pemula ini pegang sensor. Walaupun sempat beberapa kali saya potong ya, tapi masih dalam hitungan belum seminggu. Belum seminggu sudah rajin motong-motong kayu ya. Ya maklumlah, pekebun ya. Kebetulan di tempat saya ini ada beberapa pohon yang mengganggu tanaman, jadi ditebang dan juga dipotong. Dan di sini terus terang untuk penebangan saya nggak berani ya, nggak berani nebang pohon. Kalau teorinya sih saya lihat di YouTube dan lihat teman-teman yang pernah pakai, ya yang pernah nebang gitu ya, tahu aja sih teorinya. Cuma begitu praktek mau nebang takut kalau tumbang ke saya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk nebang saya upahkan saja ke orang lain, dan untuk pemotongan baru saya lakukan sendiri dengan menggunakan sensor kecil ini ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, itu saya melakukan pemotongannya, pemotongan kayu. Kayunya lumayan besar, lebih besar daripada paha ya. Dan itu sudah tampak putus-putus kayunya. Nah, ini agak besar lagi kayunya. Coba saya potong ya. Nah, teman-teman lihat saja. Ini ya, saya tidak menggunakan jasa kameramen ya. Jadi saya hanya mengamera sendiri, kamera saya taruh saja. Itu sebabnya seharusnya pada saat seperti ini kamera ngezoom ya, biar terlihat jelas. Tapi karena tidak ada kameramen ya, kameranya agak jauh saja ya. Nah, seperti itu. Bisa dilihat, dan bagi saya ini sudah cukup tajam ya, walaupun tidak diasah. Daripada kita motong pakai parang ya, dengan kayu sebesar ini, ya tentu kita kecapean. Apalagi ini kayu yang saya potong ini terus terang kayu yang keras ya, kayu halaban namanya kalau tempat kami di Kalimantan ini ya. Ini kalau pakai parang biasanya, apalagi kena ininya ya, dekat-dekat dahan itu biasanya keras sekali. Dan kalau pakai parang biasanya mata parang entah lari kemana-mana itu ya, saking kerasnya. Tapi dengan menggunakan sensor, walaupun sensor kecil seperti ini, karena sensor ini juga terbilang cukup kuat ya, sepertinya tidak menjadi masalah dan lancar saja. Nah, itu sudah putus ya. Nah, tinggal injak-injak saja, sudah dipotong. Nah, itu sudah terpisah. Kalaupun ada yang belum terpisah, tinggal potong sedikit saja.
Ini sayangnya kameranya agak lindung dari kayu yang saya kerjain ya. Jadi tidak begitu terlihat ya saya motong. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman merasa kepengen membeli senso seperti ini? Biar teman-teman sendiri yang menilai ya. Apakah senso ini layak untuk dibeli atau tidak? Karena harganya juga memang cukup murah ya. Harganya di bawah 1 jutaan, yaitu sekitar 800-an ribu. Dengan ketajaman dan juga kekuatan seperti yang ada di video ini. Mungkin bagi teman-teman yang sudah profesional ya, menyetel untuk mempercepat kecepatan mesin, misalnya gas atau atau anginnya ya, mungkin senso ini akan lebih bagus lagi karena ini masih kebawaan pabrik. Jadi saya mau menyetelnya juga belum mengerti ya. Untuk campuran bensin saja saya masih ragu mencampurnya karena saya tidak tahu ya, karena tidak sesuai dengan buku petunjuk ya. Di buku petunjuk sekitar 2 tutup, tapi di teman-teman yang saya tanya malah kebanyakan katanya. Ya saya coba-coba saja ya seperti itu, dengan resiko tanggung sendiri ya. Kita lanjut ya teman-teman, pemotongan yang agak kecil. Ini dahan-dahannya yang agak kecil saya potong. Di sini saya menggunakan gas tidak terlalu tinggi ya, makanya cara makannya agak lambat. Kenapa saya tidak gunakan gas tinggi? Ya karena ada rasa takut gitu ya. Takut kalau rantainya loncat ke dahi gitu ya. Maklumlah belum pernah nyensok. Ya teman-teman, ternyata sudah azan ya, tapi ya tanggunglah. Ya, baik teman-teman, untuk sementara saya rasa ini saja dulu video yang dapat saya bagikan pada pertemuan kali ini tentang pencampuran pengisian bahan bakar dan juga tentang ketajaman rantai waktu pemotongannya. Baik, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya untuk membantu meningkatkan channel saya agar channel saya bisa berkembang dan saya lebih giat lagi dalam membuat konten. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya dan bye-bye.